Pertama sekali, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya dengan gerak dan izinnya jualah kita dapat bersuah balik melalui kaset ceramah adat seri kedua ko dan berjudul Kepribadian Minang. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam kiranya dilimpahkan kepada pemimpin besar kita Muhammad bin Abdillah, seorang yatim piatu dengan 1000 keprihatinan, penuntun umat dari alam dunia nan fana kepada darul akhirah nan abadi tiada batik. Selanjutnya, salam sejahtera kepada angku-angku, ibu-ibu, dunsanak-dunsanak dan anak kemanakan para penggemar balerong dimanapun suara kami dapat diterima. Kepada paduka sekalianlah kami antarkan ceramah sederhana aku dengan harapan semoga perbincangan kita tentang adat Minangkabau dengan seluruh pantulannya akan dapat merupakan saranggih ujung rantian kayu dalam gemuruhnya gejolak api pembangunan di bumi Indonesia tercinta aku. Mudah-mudahan aduju manfaatnya. Adapun kemudian daripada itu, pada ceramah kaset yang lalu telah kita cuba menterjemahkan isyarat-isyarat nan tersimpan dalam tutur bahasa sebagai alat komunikasi langsung. Baik tujuh hikmah nan tersirat pada teknik konstruksi rumah gadang. Dan saketek disingkupkan pula perbedaan dasar antara sili awak je seni belah diri orang lain. Baik itu pun falsafah bermain alang-alang. Agaknya peninggalan-peninggalan budaya nan berbentuk non benda itu lah bercerita panjang tentang kepribadian Minang tempo dulu, sehingga baunnya semerbak sampai melintasi daerah perbatasan. Lebih jauh kita menampak seolah-olah lukisan tadi sengaja diabadikan sebagai contoh jotuladan kepada anak cucunya, kepada kita dan keturunan sundik bersundik, untuk menjadikannya landasan sikap dalam hidup bermasyarakat. Namun kita menyadari bahwa nanti di suatu masa orang indak lai menyukui gaya bahasa klasik dan kurang komunikatif. Mungkin isuak rumah gadang hanya akan ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau di Kebun Bunga Bukit Tinggi. Jurus-jurus silik Minang dan unik tinggal sebagai gambar-gambar mati dalam cerita komik. Dan kalau ada orang yang berminat menyusun karya tulis tentang Minangkabau, silahkan datang ke perpustakaan Leiden di Eropa. Catatannya tersimpan di deretan buku-buku tentang Mesir kuno, tentang kota Memphis dan Tebe yang tenggelam, juga tentang binatang-binatang purba yang punah dari permukaan bumi. Apa boleh buat? Roda sejarah memang tak dapat ditahani je tapak tangan. Hilanglah nama nangka hilang. Biarkan hanyut nentara puang, tapi roh adat mesti dipertahankan. Apabila padam kepribadian Minang, padantanglah lonceng kematian Minangkabau. Tinggallah Sumatera Barat sebagai sarang yang pernah bapaungi dahulunya. Dengan kata lain, anak-anak kita isu tidak berhak lain mendakwakan diri sebagai orang Minang. Tapi saya anak Indonesia kelahiran Sumatera bagian Barat. Kenapa begitu? Sebab hakikat Minang itu bukanlah hasil seni, bukan wilayah dan juga bukan keturunan. Inyo adalah berbentuk kultur, peradaban, sikap hidup dan memantul dari doktrin adat itu sendiri. Ya, tergantunglah kepada generasi kita kini. Apakah tungkai estafet itu akan ditaruhkan atau kedilipek sampai risiko? Apa kita bersedia menjadi angkatan pengkhianat dan menggelapkan amanah? Apa kita lah siap menerima caci maki sumpah serapah di belakang hari? Apa kita relakan ada di kubur sementara kita melestarikan kehidupan gajah, harimau sampai biawak sekalipun? Jawabannya ada dalam dado kita surang-surang. Angku-angku di sana pendengar, pada kesempatan ceramah kini nangko, izinkanlah kami melanjutkan membaca bahasa-bahasa sandi dalam wujud kreativitas orang Minang.
Kita pilih nan tasera, kita rangkai, kemudian dikonfigurasikan menjadi suatu bentuk nan bisa dicaliak secara konkret. Adapun objek yang kami pilihkan ialah fungsi surau sebagai sarana pendidikan formal dan informal, dan latar belakang tradisi merantau bagi orang Minang. Nah baiklah, de utang bahan sua mengkolansai kato basabui mengkodape akan kita masuk saja kepada pokok perbincangan. Didulang sadulang lai pendulang ameh bangkaulu, diulang saulang lai penyambuang kaset nan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan kodratnya, laki-laki dilayakan dengan bangun tubuh nan kuat kokoh, dengan nyali keberanian nan tinggi dan berpikir lebih rasional dibandingkan dengan kaum wanita. Barangkali dengan segala kelebihannya itulah timbul naluri ingin memimpin, memberikan perlindungan kepada wanita nan memang membutuhkan. Kemudian menyusul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta pembagian tugas nan terpisah menurut kedudukan masing-masing. Sajak manusia tinggal di gua-gua, sampai kepada mengenal peradaban bahkan taruh ke zaman teknologi kini nangko, rupanya pembagian wewenang itu masih tampak nyata, walau batih dan versinya mengalami perubahan-perubahan. Sekalipun akhirnya pihak wanita menginginkan persamaan hak, dan sebagian dah dicapainya, tapi mustahil melawan kodrat, sebab kodrat itu hadir tanpa diminta dan tanpa dituntut. Itu sebabnya perjuangan emansipasi kadang-kadang terasa tidak adil, karena wanita tidak pernah menuntut persamaan kewajiban. Akan pincanglah jalannya masyarakat sekiranya hak disamakan, sedangkan kewajiban tidak seimbang.